Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saskia dengan NIM A221222019 dari kelas D Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai respon dan koordinasi. Yang pertama, koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi adalah merupakan suatu sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungannya baik eksternal maupun internal, sehingga organisme itu selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Sistem koordinasi terdiri dari gabungan dua sistem, yaitu sistem syaraf dan hormon atau endokrin. Pada sistem ini umumnya terdapat pada hewan atau manusia, sedangkan pada tumbuhan hanya ada sistem hormon. Hormon tumbuhan adalah zat pengatur tumbuh yang memiliki fungsi fisiologis mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hormon tumbuhan, fitohormon atau regulator tumbuh-tumbuhan merupakan molekul organik baik berupa senyawa metabolit maupun peptida yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan dan didistribusikan ke bagian yang lain. Pada tumbuhan ada beberapa jenis hormon dan juga ada beberapa yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan juga etilen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis hormon yang ada pada tumbuhan. Hormon auksin. Aktivitas hormon auksin dihambat oleh cahaya matahari. Cara membuat hormon auksin yakni disintesis di meristem apikal, daun-daun muda, dan biji. Hormon ini berfungsi untuk membantu dalam proses pembelahan sel, mempercepat pematangan buah, serta mengurangi jumlah biji yang ada di dalam buah. Hormon giberelin. Hormon giberelin disintesis di meristem tunas apikal dan akar, daun muda, dan juga embrio. Giberelin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi guna pembuahan dan juga pembungaan. Hormon sitokinin. Hormon sitokinin disintesis dalam akar dan diangkut ke organ lain. Sitokinin berperan penting dalam pembelahan sel untuk pertumbuhan tanaman. Hormon asam absisat dihasilkan pada daun, batang, akar, dan daun hijau. Fungsi hormon asam absisat yaitu menghambat hormon pertumbuhan, mencegah tumbuhan kekurangan air dengan cara menutup stomata, menginisiasi terjadinya dormansi pada biji, menstimulasi absisi daun atau pengguguran daun. Hormon etilen. Hormon etilen merupakan senyawa gas yang dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang dalam pematangan pada buku batang, daun, dan sebagai respon bunga yang menua. Hormon asam traumalin. Hormon asam traumalin disebut juga hormon luka atau kambium luka. Fungsi hormon asam traumalin yakni merangsang sel-sel pada daerah luka menjadi jaringan bersifat meristematik sehingga akan mempercepat proses penutupan pada bagian yang luka. Hormon kalin. Hormon kalin dihasilkan pada jaringan meristem. Fungsi hormon kalin adalah memacu pertumbuhan organ tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita masuk pada koordinasi dan respon pada hewan. Koordinasi pada hewan. Sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contohnya otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Pada sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Selanjutnya, respon pada hewan.
Respon adalah reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya. Respon hewan terhadap lingkungannya dapat berupa fisik, fisiologis, dan juga tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan lingkungan ada yang bersifat aktif. Artinya, respon itu terbentuk dan berlaku pada saat berpengaruh kondisi dan perubahan lingkungan berlaku. Misalnya, saya ambil contoh pada ayam. Ayam yang mencari tempat yang teduh ketika hujan. Respon-respon seperti itu merupakan respon yang terpola untuk semua anggota spesies. Respon itu merupakan perubahan pada hewan yang bersifat reaktif terhadap lingkungannya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai materi respon dan koordinasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.